Halo, balik lagi bersama saya Gisela di episode ketiga Youth Voice. Tema episode kita kali ini adalah Save Yourself and Earth Starts from Your Plant. Nah, kalian pasti penasaran kan, gimana sih caranya kita bisa selamatin bumi dan diri kita sendiri hanya dimulai dari piang kita. Nah, oleh karena itu, di episode kita kali ini, aku udah kedatangan 3 anak muda yang sangat inspiratif, yaitu Poppy, Niva, dan juga Jojo. Halo semuanya, apa kabar? Halo. 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 Kabarnya baik. Gimana COVID kayak gini tetap aman kan ya? Aman. Aman, online semua. Oke. Nah, aku kepo banget nih. Aku mau tanya deh. Sebenarnya bedanya vegan sama vegetarian tuh apa sih? Soalnya selama ini aku pikir vegan sama vegetarian itu sama, ternyata beda. Mungkin ada yang mau jawab salah satu dari kalian? Oke. Untuk vegetarian sama vegan sebenarnya kayak kelihatan temenan dekat, tapi sebenarnya nggak dekat banget. Yang bedain adalah vegetarian itu lebih cenderung ke diet konsumsi sayur-sayuran tanpa daging, tapi masih konsumsi turunan dari produk hewani tersebut. Bedanya dengan vegan adalah kayak pola hidup atau yang biasa kita sebut moral stand, nilai etika di mana kita tidak menggunakan, mengeksploitasi atau berkontribusi yang terhadap penderitaan hewan. Oke. Berarti kalau misalnya vegan kayak keju gitu masih dimakan ya? Bener nggak? Kalau vegan enggak. Karena kebalik ya? Kalau vegetarian masih mengkonsumsi produk turunan tersebut. Oke. Nah, kalau kalian semua nih vegan atau vegetarian? Kalau gue itu bisa dibilang apa ya? Ya menuju vegan apa sih. Tapi masih suka jatuh-jatuh gitu. Jadi intinya masih belajar. Paling susah itu ya di telurnya sih. Tapi dari yang semenjak kemarin gue ngomong sama si Poppy itu sampai sekarang sih nggak makan telur lagi. Gila sih, kayak gue nggak kuat sih kalau nggak makan telur. Kalau Jojo? Aku vegan. Poppy? Kalau iya sama dengan Kak Jojo, vegan lumayan lama, 2,5 tahun mau 3 tahun. Alasan itu yang kalau belajar transisi dulu juga sempat jadi vegetarian semingguan, setelah itu baru full vegan. Vegan tuh udah dari kapan sih? Terus motivasi awalnya tuh apa? Kenapa mendadak mau jadi vegan? Awalnya nggak langsung vegan, jadi dari masih kecil itu udah menghindari daging ya. Jadi dari masih kecil gitu kalau sama orang tua dikasih makanan yang ada dagingnya, misalkan sayur sup ayam gitu, si ayamnya itu bakal dimuntahin lagi, yang ketelan hanya sayurnya. Dan itu terus berlangsung sampai dewasa, akhirnya jadi mayoritas mostly yang dikonsumsi tumbuh-tumbuhan, dan dari situ baru mulai sadar gitu, kayak kenapa harus makan daging gitu ya, kok aneh ya, kasihan ya binatang kan makhluk hidup gitu. Sampai akhirnya jadilah vegetarian gitu. Sampai kayak waktu dulu di sekolah pelajaran IPA biologi ada bedah-bedah begitu, aku nolak tuh sampai nilainya di-nolin, dikosongin. Kata gurunya kan nggak dimakan, cuman buat praktek. Terus aku cuman balikin, bagaimana kalau anjing punya ibu aja yang saya bedah, saya mau deh. Kata ibunya, wah jangan, kasihan. Nah dari situ mulai berpikir, jadi kok membeda-bedakan gitu. Akhirnya lah dari situ baru muncul interest ke vegan. Untuk sate berarti kalau vegan ya kurang lebih 2 tahunan lah. Kayak gitu kalau. Tapi berarti dari kecil tuh udah nggak terlalu suka lah ya ibaratnya. Iya, udah nolak. Jadi kayak ngelihat daging itu kayak bangkai gitu, ngelihatnya menjijikan gitu, kayak nggak layak untuk dimakan. Gitu. Oke. Kalau yang lain? Kalau aku nggak dari kecil banget, cuma
semenjak awal-awal perkuliahan. Jadi kayak pas itu ada teori feminis biasa, yang cenderung buat keadilan. Cuma keadilannya lebih mengarah ke perempuan dan laki-laki, kesetaraan gender. Terus sampai berpikir, kenapa tidak kita setarakan manusia dan hewan? Kenapa tidak pernah ada kepikiran poin kesetaraan hewan yang diperlakukan selayaknya baik atau punya hak hidup yang sama seperti manusia? Setelah ketertarikan isu ini, terus lama-lama menjadi ke arah vegan. Dan satu video yang menurut aku bagus banget kalau kita mau menjadi vegan adalah videonya Gary Yourofsky yang The Best Speech Ever dari vegan. I have some rhetorical questions for you. Is slavery, owner, victim, profit, domination, exclusive to the human race? Have blacks, Jews, women, and children been the only victims of this atrocity? Have not cows been enslaved? What about pigs, chickens, turkeys, fish, sheep? If they're not enslaved, then what are they? Free? Can slavery have a victim that is neither human nor animal? Have not the oceans, the forests, the earth itself become victims of ownership too? And what about a slaughterhouse? House of slaughter. Slaughterhouse. Do you really think there's such a thing as humane slaughter? Exactly what is your definition of humane? Besides psychological and physical abuse, torture, dismemberment, and murder, what else do you think happens to animals inside of a slaughterhouse? You think they get belly rubs and tushy slaps? And if you think there's such a thing as humane slaughter, I'm curious, do you also think there's such a thing as humane rape? Humane child molestation? Humane slavery? How about a humane Holocaust? In fact, what is your definition of a Holocaust? Is it a massacre of human beings or a massacre of innocent beings? I thought it was innocent, which brings us to the biggest Holocaust massacre of all. Every year in America, without mercy, we murder 10 billion land animals and 18 billion marine animals. Not for health, survival, sustenance, or self-defense. People eat meat, cheese, milk, and eggs for 4 reasons: habit, tradition, convenience, taste. I want to define a word that might be new to some people right now, and it's vegan. It's up there on the screen, V-E-G-A-N. Vegans, like vegetarians, do not consume the meat of any land or marine animal. Vegans, however, unlike vegetarians, also refrain from eating cheese, milk, eggs, honey, or any animal product whatsoever. We also don't wear animal skins, no fur, leather, wool, silk, or down. Now I want to let y'all know that I was not raised vegan. I ate meat, cheese, milk, and eggs for around 25 years. I used to wear leather shoes and belts and jackets like everyone else. In fact, around 20 years ago, I even owned a fur coat. Needless to say, I understand your lifestyle. It used to be mine. And for people involved in politics, let's get this out of the way right now. I am not a Democrat, an anarchist, or some hippie with a closet full of tie-dye shirts. I'm not a Republican, a socialist, or a fascist. I'm an activist. Root word is active. I've been banned from 5 countries so far and arrested 13 times for random acts of kindness and compassion on behalf of my animal brothers and sisters. If you want to read up about that, check out my website. And today, I would love to give you a chance to actually do something and truly get involved. Because I understand a lot of people want to get involved. Honestly, I do.
but putting a coexist bumper sticker on your car, wearing a What Would Jesus Do bracelet, or sporting a peace and love and sunshine t-shirt. That is not getting involved. I understand that we're all on a journey in life. We all have different likes and dislikes, different nationalities and religions too. But there's one thing that we need to have in common with each other, and that's peace. Genuine compassion and genuine peace for our planetary companions. Contrary to political and religious dogma, animals do not belong to us. They are not commodities. They're not property, and they're not inanimate, stupid objects who can't think and feel. That Descartes Cartesian way of looking at animals like they're machines, it is outdated and, quite frankly, 100% insane. Because if we all understand that animals can use their eyes to see, ears to hear, noses to smell, mouths to eat, legs to walk, feathers to fly, fins to swim, genitalia to procreate, bowels to defecate, I'm always perplexed that most people don't believe that they can also use their brains to think, feel, be rational, be aware, and be self-aware. Am I supposed to believe that every body part on an animal functions just like it's supposed to? Except the brain? Those lies are thick. The propaganda from the animal abusers is enormous. I mean, when was the last time you turned on TV and saw a commercial for shiitake mushrooms? People singing and dancing down the streets, having a good time, eating mushrooms. How about alfalfa sprouts? Quinoa. It's a seed. Radishes. Raspberries. Tofu. You don't see that stuff advertised on TV. What do you see instead? Have some more meat. Have some more cheese. Have some more cheese on your meat. Meat, cheese, double cheese, extra cheese. And how about a little more cheese with your meat? Have some more cow's milk. Have some more eggs. And then what do you see interspersed between those advertisements? Not feeling so well? Need to see a cancer specialist? How about a heart doctor? Need some Lipitor, Zocor, Crestor, Plavix? Need some diet pills? How about some energy drinks? Some Kaopectate, Tums, Pepto-Bismol. You've been duped. They're killing you, they're killing the animals, and they're killing this planet. And those blinders are on nice and tightly. But if you give me an open mind today, that's all I ask for, an open mind, I'm going to take your blinders right off. My goal is simple. All I want to do is reconnect people with animals. Awaken some emotions and some feelings and some logic that has been buried and suppressed intentionally by our society. And the reason why I say reconnect, it's because each and every person in this room used to be a real animal rights person at one time, a true animal lover, and a real friend of the animal kingdom. And it's when we were kids. When we were young, when we were kids, man, we used to be in awe of animals. They used to make us laugh and giggle and smile. They made us pretty happy. And there was a time in our lives when we would do just about anything in the world to make them happy as well, to protect them from cruelty, or to at least acknowledge the cruelty they were receiving. I mean, if somebody was mean to an animal in front of us when we were little, we would have screamed and cried. And that's because we all used to understand right from wrong when it came to the treatment of animals, until somebody told us and taught us differently. You better believe somebody told us to ignore their suffering, to mock and excuse their pain and their misery, to make fun of their very existence. And this is something I want you to focus on today, tomorrow, and beyond. What in the hell happened along the way? Who taught us to be so mean and nasty and vicious and hateful, or indifferent towards animals when they used to be our friends? These are innocent beings who have done nothing wrong to us. Because I'm pretty sure we can all agree in at least one thing right now.
that hatred in its purest form is a learned behavior. Racism, sexism, heterosexism, anti-Semitism, misogyny, these are all learned behaviors. When kids are 2, 3, 4 years old playing on a playground, they could care less about the color of their friend's skin or the religious background. I don't think there's any doubt that hatred in its purest form is learned. So speciesism is no different. This could be a new word to a lot of people. It's up here on the screen, right below vegan. It's the word species, with an ism attached to it. And I want to define this word as the unethical, unprincipled point of view that the human species has every right to exploit, enslave, and murder another species. And all because we believe that our species is so more special, so more superior than the other ones. We're the only ones that count, and we're the only ones that matter. Now, correct me if I'm wrong, but that line of thinking, that thought process, that is the basis of all forms of discrimination. One group saying and thinking they're more special than everyone else, and they proceed to exploit them, oppress them, denying them their right to be free. They treat them like property. They enslave them in many cases, and in many other cases they murder them with premeditation and without penalty. And understand something essential about discrimination. It is never okay to be picking and choosing which forms of discrimination to be opposed. Jadi dari situ, setelah nonton video itu, jadi kayak, wah bener juga nih, kok makan daging, kok kenapa makan punya mereka atau makan hak mereka. Kita kayak mencuri hak mereka untuk kita makan, walaupun tidak terlihat seperti mencuri. Logikanya. Iya sih. Jadi kayak tertohok. Iya, kayak mencuri tapi nggak mencuri. Karena kan mereka nggak bisa bersuara seperti kita. Kalau Niva? Kalau gua sebenarnya udah belajar itu 1,5 tahun yang lalu. Harusnya sih ya, harusnya udah bisa 100% sih. Cuma gini, gue itu kan kerja kadang nggak bisa pergi pagi, pulang malam. Kalau misalnya pun gue masak, contoh nih, gue masak pagi sama bawa makanan bekal siang. Malamnya tuh gue bingung, gue mesti makan di mana kan. Nyari-nyari warteg ya, tahu sendiri, warteg kan bumbunya kita nggak tahu tuh. Makanya kadang gue mikir, ini gue sebenarnya gimana ya kasus kayak gini gitu. Mau masak sendiri dari pagi sampai malam pasti nggak bisa. Mau cari tempat yang resto-resto vegan gitu nggak banyak juga kan. Jadi kadang gue suka jatuh di situ, tapi memang nggak selalu setiap hari kayak gitu. Mungkin sebulan ada 1 kali gue paksakan, misalnya contoh makan tahu tapi bumbunya kan kita nggak tahu gitu. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Sama kalau misalnya lagi acara keluarga, gue udah bingung tuh mesti makan apa. Nanti takut dikatain juga, aduh ribet banget sih hidup lu gitu. Sering digituin sih, jadi kadang keganggunya dari situ. Gitu. Terus kalau misalnya sekarang sih lagi coba untuk bisa 100% dalam 1 bulan full. Karena kemarin mikir-mikir gini ya, kalau misalnya setiap makan telur kan merasa bersalah terus tuh gue. Jadi gimana ya caranya ya? Akhirnya gue minta sama Poppy kemarin bikin video-video gitu ya, dikirimin. Itu ngebantu juga sih. Jadi gue pikir, aduh kok gue jahat banget ya. Telur ayam gue ambil gitu secara nggak langsung, padahal itu kan harusnya jadi ayam atau apa. Sedangkan si induknya tuh hidupnya nggak layak kayak gitu. Jadi sebenarnya masih belajar intinya ya. Tapi berusaha untuk jadi 100% biar supaya kayak Jo sama Poppy. Nah, awal-awal kenapa bisa berpikir untuk jadi vegan itu karena pernah sih lihat di YouTube ya, kenapa sih ini orang-orang pada vegan-vegan? Alasannya apa gitu. Cari-cari tahu sendiri, ternyata kebanyakan mereka itu kesel atau nggak tega sama hewan-hewan yang ada di tempat ternak gitu ya.
Apalagi kayak misalnya kita minum susu, harusnya kan susu yang diminum sama manusia ya susu ibu kita aja gitu ya. Kok susunya sapi kita ambil, padahal kan itu buat si sapi. Ngerasa kayak jahat banget gitu sih. Lebih ke situnya. Makanya kalau gua itu lebih seneng lihat-lihat akun-akun peta gitu. Lebih ke merubah cara pikir gua aja sih. Jadi lebih kesian. Jadi mengurangi makan telur. Kalau daging ikan kayak gitu-gitu kurang suka memang. Ayam kurang suka. Jadi beratnya memang di telur. Boleh, mungkin boleh share sedikit pengalaman transisi awal kalian ke vegan, terus big challenge-nya apa gitu. Soalnya gila susah banget sih, kayak susah banget. Buat aku sendiri nih yang kayak belum pernah coba tuh kayaknya dengar kalian kayak, aduh bisa gak ya telur, daging gitu. Kayaknya aku sehari kayak selalu makan itu sih, gak bisa makan yang lain. Kebetulan aku juga emang gak bisa makan tahu tempe, jadi kayak susah gitu. Nah, awal-awal pertama kali harusnya gua itu pertama ya nonton YouTube, kedua beli buku, ketiga itu bikin catatan supaya apa sih nutrisi yang gua dapet tiap hari nggak ada yang miss gitu. Jadi gue masih bikin catatan itu tiap hari gue bacain apa ya menu besok. Terus abis gitu rada nggak kuatnya ya sama kayak tadi gue cerita, udah intinya cuma telur aja. Susahnya itu doang. Kalau untuk balikin supaya gue nggak makan telur ya gue harus kalau misalnya malam gue nonton video yang ngebuat gue jadi merasa bersalah. Kayak gitu-gitu aja. Sama paling susah ya itu kalau misalnya kita lagi ke tempat saudara nggak ada makanan yang sesuai, ya mau nggak mau lah, yang ada aja. Kita carilah tempe sama tahu gitu. Sebisa mungkin yang paling minim. Kalau memang nggak ada tempe dan tahu ya mau nggak mau deh. Nyomot dikit dibanding nggak makan. itulah susah. Terus merasa bersalah lah terus, aduh gitu. Oke. Poppy mungkin? Kalau transisi menurut aku, kalau transisi secara pribadi di aku juga lumayan susah di telur sama susunya. Karena pandangan kita sudah mengarah itu adalah makanan. Makanya kita cenderung nggak bisa nih, aku konsumsi ini dari dulu atau sampai sekarang masih suka banget demen atau keju atau apapun yang cenderung susah buat beberapa orang. Tapi sebenarnya kalau kita sudah kayak punya pandangan itu bukan makanan dan itu bukan hak kita. Jadi ketika kita berpikir ada pikiran kayak itu bukan makanan, itu juga bukan hak kita, maka lama-lama ketika kita lihat itu sebagai makanan yang mungkin kita lihat lezat atau apapun, kita nggak akan berani sentuh karena kita melihat itu hak seseorang atau seseorang. Misalnya contoh telur dari ayam. Kita makan, kita tidak akan merasa tergiur kalau telur itu belum dimasak ataupun tidak dibumbui. Kita tidak akan merasa tergiur. Di pasar kita lihat, kita tidak akan tergiur ketika kita bayangin kita makan telur itu secara langsung. Tidak akan tergiur. Apalagi jika kita ke pasar, kita lihat daging yang dijual di pasar. Kalau kita langsung tergiur akan daging mentah dan daging-daging yang ada di pasar, kita nggak akan tergiur karena pemikiran kita adalah kayak sebelum jadi makanan. Kalau sudah menjadi makanan, kita langsung berpikir, wah enak nih, dimasak apa nanti jadi berpikiran ke sana. Jadi awal cara pandangnya harus diubah dulu. Setelah itu kita mau vegan untuk kesehatan, mau vegan untuk lingkungan, itu akan sangat mudah. Karena kita memikirkan posisi mereka, posisi dari hewan tersebut. Kenapa kita cenderung merasa bersalah kalau kita lihat video atau lihat apa yang terjadi di rumah jagal, slaughterhouse, kita terbayang-bayang yang terjadi di belakang daging kita.
di belakang daging kita maksudnya adalah kita jadi tahu mereka diapain sih sebelum bentuknya jadi begini, rapi begini. Sebelum bentuknya di packing begini, dia diapain. Dan kita juga jadi tahu, jadi aware gimana sih proses yang terjadi sama si telur, sama si daging, sama si susu. Apakah layak nggak sih kalau mereka menghadapi itu untuk makanan kita yang biasanya hanya durasinya 5-10 menit kita nikmati. Jadi kalau biasa transisi awal itu harus aware dulu dari itu memang sangat susah dibangun. Tapi dengan step-step terserah apa mau waktunya lama 1 tahun 2 tahun 3 tahun nggak apa-apa, pokoknya kita aware akan hal itu. Jadi ketika kita lanjut terus, maka lama-kelamaan kita akan jadi oh iya. Jadi semua jadi akan tersambung korelasi aksi kita dengan pemikiran kita. Jadi kita bukan sekedar, aduh enak nih 5 menit selesai makan, merasa bersalah. Kalau kita aware, kita akan terus merasa bersalah karena itu nggak connect sama apa yang kita pikiran. Aksi kita nggak connect sama apa yang ada di pikiran kita. Sehingga itu yang kadang membuat ada yang namanya ex-vegan atau vegan yang cheating vegan. Ya, dari situ awareness-nya akan hilang perlahan-lahan. Bener sih. Kalau aku dulu kan sebelumnya vegetarian waktu mau transisi, awalnya pakai cara yang kebanyakan orang saranin, tahap bertahap gitu, kayak kurangin dulu kuantitinya dalam seminggu. Misalkan makan telur jadi 5 kali dalam seminggu, turun jadi 4 kali, jadi 3 kali, terus menerus akhirnya nggak jadi. Akhirnya aku beresin semua itu seperti yang tadi Mbak Poppy bilang, kita set paradigmanya gitu bahwa it's not food gitu, itu bukan makanan. Aku set di program di otak gitu bahwa telur itu menjijikan. Aku lebih ke situ. Bayangin telur keluar dari pantat ayam gitu, kok jijik, kok lu mau makan sih. Coba kalau telur itu telur yang udah kita beli, kita cemplungin ke kloset yang ada BAB-nya di situ, terus kita manusia makan, mau gak? Gak mau kan. Nah ini kok dari pupnya ayam kok mau dimakan gitu kan, nggak masuk akal. Jadi akhirnya dari situ udah muncul awareness bahwa telur itu bukan makanan gitu. Ngeliat telur itu seperti ngeliat batu gitu yang nggak bisa dimakan. Begitupun dengan susu gitu. Coba netek langsung aja ke sapinya gitu, mau gak? Gak mau kan. Jangankan ke sapi, suruh netek ke istri tetangganya juga belum tentu mau gitu kan. Jijik gitu kan. Mau itu nyusu dari sapi. Nah, dari situlah begitu udah mantep di situ, akhirnya jadi udah nggak ada kesulitan. Jadi dalam satu malam mutusin untuk oke, hari ini yang terakhir, besok nggak lagi, dan kedepannya itu lancar gitu. Awalnya sih sempat takut, bahkan aku sempat mikir bahwa vegetarian kayak yang terbaik, nggak mungkin, kita nggak bisa dapat nutrisi nih, nggak dapat protein, B12 lah apa dan sebagainya. Tapi setelah belajar ya itulah banyak baca buku, banyak baca sumber-sumber bahwa ternyata ya rantai makanan itu kembali lagi, pertama sumbernya dari tumbuh-tumbuhan. Jadi apa yang ada di daging nggak mungkin tidak ada di tumbuhan gitu. Kayak memang tubuh manusia semakin dipelajarin semakin yakin gitu bahwa tubuh manusia memang didesain vegan gitu. Kayak sebagai contoh aja kayak omega 3 gitu yang banyak takutin. Kamu nanti kalau nggak makan ini, nggak makan itu, nggak makan daging, nggak makan telur gitu, gimana omega 3 gitu. Kayak unik gitu. Omega 3 itu kan ada 3 kan, ada EPA, ada DHA, ada ALA. Unik gitu, kalau yang dari tumbuhan itu dari ALA bisa dikonversi jadi EPA dan DHA, tapi kalau dari EPA DHA nggak bisa gitu. Jadi kayak by nature
tubuh kita memang udah diciptakan seperti itu, makan tumbuhan. Jadi dengan itu semakin yakin nggak perlu takut kekurangan nutrisi, justru malah menjadi jauh lebih sehat ketika vegan. Jadi dalam satu malam itu langsung cut off gitu, dan disusul sama keluarga ya, keluarga yang tadinya nentang gitu, jangan vegan kekurangan nutrisi, mau apa sih, akhirnya sekeluarga deh ikut. Yang tadinya keluarga tuh nggak suka makan sayur malahan, jadi kalau beli mie ayam, beli bakso, sayurnya dibuang, sekarang jadi makan Gue banget. Dogi juga di rumah ada dogi. Di rumah dua-duanya juga vegan juga, dogi. Wow. Ngerasa ada perbedaan signifikan gitu nggak sih dari sebelum vegan sampai sekarang vegan? Kalau aku dari yang berubah BAB ya, yang kerasa kalau secara rutinitas BAB. Yang tadinya tuh kayak BAB bener-bener nggak tentu, mungkin bisa 2 hari sekali baru BAB. Kalau sekarang rutin kayak setiap pagi itu, setiap jam 6 pasti ada panggilan alam gitu. Kalau juga misalkan malam jam berapa pasti BAB, udah nggak pernah keras lagi. Itu dari segi rutinitas sehari-hari. Dan kalau dari segi emosional ya, nah itu ngaruh banget. Nggak tahu gimana, kerasa banget gitu, kayak kalau ada orang yang nyolot gitu, kalau kayak dulu masih maning bawaannya kayak ngegas ya, dengan tampol nih gitu, misalkan darah muda gitu kan. Sejak vegan jadi kayak mindset ikut berubah gitu, jadi ke bawah lebih kalem jatuhnya. Kalau yang aku rasain kayak gitu, nggak tahu yang lain mungkin beda-beda. Oh, ternyata ngaruh ke emosional kita juga ya. Aku baru tahu loh ini. Oke, kalau Poppy. Kalau aku ngaruh ke yang pertama awareness sih. Jadi kita karena vegan, jadi kita lihat makanan apa sih komposisinya. Jadi kita tahu apa yang seharusnya masuk ke badan kita. Entah misalnya kita mau makan keripik ini, vegan nggak? Kita baca ingredients-nya. Itu yang paling berasa. Apalagi kalau ke Indomaret atau Alfamart atau sejenisnya, kalau kita pengen snack atau apa, selalu dibaca. Jadi awareness-nya muncul. Terus kayak fisik buat aku berasa lebih fit, dan berasa kalau makan itu, kalau nggak makan hewani itu lebih kayak senang aja. Jadi kayak nggak nyakitin siapa-siapa buat makan. Jadi kayak ada pikiran, saya lakuin ini kayak juga berdampak baik kepada orang lain, sehingga mungkin itu yang bikin emosi jadi sama kayak Kak Jojo, lebih kalem, lebih ya. Kalau orang kayak misalnya tegur kita atau ngomong kita ribet banget sih vegan, kita cuma ketawa-ketawa aja karena merasa oh dia nggak paham, dia nggak ngerti, atau pokoknya bawaannya jadi lebih kalem. Setelah itu ya kalau olahraga kayaknya lebih, kalau mau naikin intensitas itu lebih gampang di nafas menurut aku. Jadi kayak lari berasa lebih ringan aja badannya daripada sebelum vegan. Itu aja. Kalau Niva? Sebenarnya hampir sama ya. Pertama sebenarnya sih kalau sehat berasa sehat dari dulu sih, berasa sehat aja. Karena kan memang jarang makan daging kalau dari dulu. Cuma kalau sekarang itu tahu lah, makin kesini jadi contoh harus cari makanan yang sehat nih, nggak asal-asalan. Kedua, nggak ada merasa bersalah saat nggak maksudnya kita makan tahu, tempe, sayur kan nggak punya rasa bersalah. Setiap kita habis makan makanan yang bernyawa gitu, jadi sedih juga kadang habis makan, aduh kenapa ya gue makan daging, sering kayak gitu. Nah semenjak belajar kayak gini jadi lebih plong sih. Terus sama kalau emosi harusnya sih iya berkurang. Sebelumnya tuh memang suka berantem sama orang ya. Sekarang sih kayaknya kalau orang ngomong apa, udah diemin aja lah. Kayaknya butuh sih. Nggak tahu itu beneran memang dari situ atau enggak.
Terus kayaknya nih kalau dengar dari cerita kalian kan agak-agak susah-susah gampang ya. Maksudnya kayak cari makanan sampai dibacain kan di belakangnya gitu. Nah kalian sendiri tuh pernah nggak sih kayak di satu titik kalian tuh capek gitu kayak udah deh gue mau berhenti deh gitu. Pernah nggak? Enggak sih. Cuma Masih kesel semangat. aja. Sampai ini nggak berlanjut justru sedih juga. Malah nyalain diri sendiri. Makanya tetap diperjuangin supaya benar-benar bisa 100%. Benar-benar kalau misalnya kita pergi tahu sampai malam, kita berusaha untuk bisa bikin makan sampai malam itu full tumbuh-tumbuhan aja gitu. Poppy sama Jojo berarti juga sama ya, nggak ada kepikiran kayak udah nih mau stop, mau berhenti gitu. Sama sih kalau aku kayak Kak Nima, soalnya mindset pertama dulu. Kalau mungkin untuk nanti kayak alasan kesehatan yang cenderung kayak takut gizi ini, kurang research, kurang baca, kurang ini, itu kemungkinan besar bakalan pernah. Karena kalau kita pergi ke dokter misalnya, non-vegan dokternya, kalau kita ngomong kita nggak makan daging, saya percaya pasti disuruh makan. Saya percaya. Dan kalau kita kurang belajar sendiri, kurang aware sendiri, nggak mau belajar, saya yakin habis itu pulang pasti nggak jadi vegan lagi. Iya sih. Iya. Nggak. Jadi benar-benar dari situ kita juga harus belajar sendiri. Apalagi sekarang kayak sumber banyak banget di Google, terserah kita mau cari pandangan dari mana saja. Tetapi kalau kita dari mulai vegan kita aware kepada binatang, kita juga aware gizinya bagaimana sih. Karena kalau kita ngomong kita vegan, orang akan tanya langsung, nanti proteinnya dari mana? Nanti B12-nya dari mana? Semua pertanyaan itu akan masuk. Kalau misalnya kita nggak bisa ngejawab, kita juga akan jadi ragu kepada diri kita sendiri. Iya, pasti ada jadi ragu. Aku sama, nggak pernah ada rasa untuk dengan berhenti vegan juga. Justru berharap semoga semua orang di dunia ini bisa vegan. Oke. Ini pertanyaan dari aku sendiri sih. Kan kalau misalnya kayak aku nih, orang awam, aku tuh benar-benar have no idea how to go vegan kan. Itu tuh step awal dulu deh, step paling awal yang paling gampang yang bisa aku lakuin tuh apa sih? Start awalnya dulu. Soalnya kan kayaknya kalau ujuk-ujuk langsung nggak makan ini, nggak makan itu, nggak makan ini, kayaknya aku nggak nyampe sehari, kayaknya udah deh stop gitu kayaknya. Ada tips nggak untuk awalnya dulu gitu? Untuk mungkin teman-teman yang ngedengerin juga kayak mau coba, cuman kan awam banget kan dan nggak tahu mulai dari mana. Karena kan biasa keluarga, teman itu jarang banget sih aku nemu juga yang kayak kalian. Tergantung ya, kayak ada yang ngelihat video kita atau video yang di rumah jagal itu bisa langsung sedih, besok bisa jadi vegan. Ada yang nggak berasa apa-apa, ada yang kayak batu gitu. Jadi approach-nya itu beda-beda. Ada juga yang menjadi vegan alasan kesehatan, entah karena ada operasi atau darah ini atau diabetes atau apapun. Dan ada juga yang karena hewan, ethical vegan. Itu sebenarnya landasannya lebih kuat. Dan menurut aku, kita harus melihat kalau hewan itu korban dari semua ini. Maksudnya korban dari manusia, dari makanan manusia, sesimpel itu. Jadi ketika kita lihat tips dari itu, baru kita akan pikirin makanan. Dan kita harus bisa mikir apa yang bisa kita makan, bukan apa yang tidak bisa kita makan. Ya. Oke. Bener sih. Kalau misalnya kayak beban pertama kayak, waduh nggak bisa makan ayam nih. Aduh kayak itu susah untuk terjadi. Terus kayak habis itu juga kayak bisa nggak sih cari resep baru, pokoknya harus mau usaha, mau cari teman. Dan bagian yang paling sulit menurut aku itu kasih tahu orang tua atau kasih tahu teman aku jadi vegan. Itu dia. Itu biasa kayak beban emosional di kita, jelasin ke mereka.
itu sebenarnya perlu waktu yang signifikan, tergantung orang-orang, benar-benar masing-masing teman bakalan mengerti, pada akhirnya akan mengerti. Oke, Dan nanti dicoba. tips-tips kayak dan tips itu harus kayak makan makanan nabati apa saja, jangan dibatasin, jangan melihat kayak aku cuma bisa makan tahu tempe sayur, aku putar-putar di sana. Nggak bisa. Kita nggak akan merasa nikmat. Jadi karena kita merasa terbatas. Iya Kalau sih. kalau kita non vegan, kita merasa, besok ayam kalasan, ayam goreng, ayam bakar, dan lain-lain. Iya sih. Iya. Bener-bener. Aduh, oke. Aku mau nanya ini ke Poppy sih, ini lebih ke Poppy. Kalau nggak salah dengar, kamu tuh gabung sama satu community ya, namanya Vegan Outreach gitu. Bisa ceritain sedikit nggak tentang community itu? Kalau Vegan Outreach itu non-profit organization, jadi fokusnya ke 10 weeks to vegan, 10 minggu vegan. Itu kayak challenge tapi bersifat guidance. Challenge-nya ya 10 minggu, dikirim email, guidance, entah resep, gizi, dan apapun. Jadi kita juga provide grup Facebook untuk support mereka di dalam entah pertanyaan, share resep, atau concern tentang vegan, nanti ada masalah apa. Jadi untuk mewadahi teman-teman supaya ngikutin challenge ini atau guidance ini lebih gampang. Entah go vegan, tapi lebih mengarah ke go vegan untuk mengakhiri penderitaan hewan ini. Jadi komunitas ini sangat fokus ke 10 minggu vegan atau 10 weeks vegan yang berputar atau diselenggarakan di berbagai banyak negara. Contohnya di Singapura, di Turki, pokoknya hampir seluruh dunia punya edisi masing-masing. Atau kita bisa sebut edisi lokal. Berarti kalau yang kayak aku awam gini ikut itu ngebantu banget dong ya? Kayak, Iya, itu. Oke. Jadi Boleh challenge kayak gitu ngebantu banget. Join Kak. Iya, boleh deh. Nanti aku private aja ke kamu. Iya. Terus, Jo, kamu kalau aku tahu kamu itu suka masak-masak sendiri ya, vegannya? Masak sendiri di rumah gitu, bikin-bikin resep sendiri. Nah, mungkin boleh nih bagi sedikit resep kamu yang gampang, yang bisa dipraktekin di rumah. Terus selama ini kamu susah nggak buat cari bahan-bahan vegannya? Iya, aku suka masak-masak. Sebenarnya itu juga kalau di rumah. Dulu awalnya nggak sering masak, akhirnya suka masak karena jadi anak kos dulu. Akhirnya jadi mau nggak mau tuntut buat masak biar berhemat, dan susah juga karena kalau ngandalin lingkungan sekitar, kayak kalau kita jadi vegan tuh kayak bisa lah untuk masak gitu supaya buat sehari-hari kita nggak usah bingung. Dan justru malah semenjak vegan itu banyak banget resep-resep yang kayak bisa dieksplorasi gitu, menarik. Nah, kalau kayak untuk tips-tips masakan sendiri, masakan yang aku pakai itu ngarahnya lebih ke whole food plant based ya. Jadi nggak pernah nyetok daging-dagingan vegan gitu. Jadi yang aku stok ya hanya kacang-kacangan, biji-bijian, tahu tempe gitu yang dari gitu. Untuk resep-resepnya sendiri sebenarnya nggak begitu banyak yang spesial, tapi lebih kepada mengadopsi resep-resep yang memang sudah ada tapi diganti gitu. Misalkan kayak aku suka bikin soto, misalkan kayak soto ayam, kalau umumnya orang-orang kita ganti ayamnya dengan tahu, dengan resep yang sudah ada. Dari mana resepnya? Kita bisa googling gitu, udah banyak banget resep yang ada, tinggal si dagingnya itu aja yang kita ganti. Atau kayak mie ayam gitu. Untuk mie ayam bisa ke pasar, cari mie yang tidak pakai telur. Banyak banget di pasar, pasti selalu ada dan harganya lebih murah yang nggak pakai telur. Kita bisa combine di situ. Dan mungkin kalau untuk
yang kangen telur, aku ada resep yang sebenarnya nggak spesial juga sih, tapi mungkin cukup membantu buat yang pengen mencoba, bisa kayak bikin telur dadar gitu, tapi dari chickpea, dari kacang Arab. Itu praktis banget, terutama mungkin buat anak-anak kos, anak-anak yang sibuk kerja gitu, mungkin pengen praktis gitu. Aku ada saranin buat stok itu chickpea powder, bisa di Tokopedia gitu, banyak banget yang jual. Nanti kalian bisa si chickpea itu jadi seperti base. Chickpea itu tinggal kalian sendok campur pakai air, dibumbuin aja, tinggal kasih bawang, kasih garam dan lain-lain. Lalu kalian tinggal masak deh di pan, di telur dadar. Dan rasanya mirip banget sama telur dadar. Kalau kata teman-teman yang masih makan, banyak yang nggak bisa bedain. Boleh dicoba. Aku jadi tertarik gitu. Oke. Ini sekarang mau nanya ke Niva. Niva itu katanya urban planting spesialis ya. Enggak. Mau tahu dong apa sih? Udah belajar juga. Kok enggak? Oh ya. Boleh tahu gak sih urban planting itu apa? Terus tanaman yang cocok buat urban planting tuh yang kayak gimana sih? Oh, jadi kan awal-awal belajar vegan itu teman ada bilang, kalau misalnya mau vegan itu jangan setengah-setengah, pakai sayurnya yang organik dong gitu kan. Cuma kan kita tahu sendiri, harga sayur organik kan mahal banget. Kangkung kecil itu udah 10.000, dikit banget gitu. Jadi pikir-pikir gimana ya. Jadi sebenarnya baru belajar nanam itu baru sekitar 4 bulanan. Dari mulai nanam hidroponik, turun ganti jadi microgreen. Tapi kan kalau hidroponik itu kan lebih kayak capek ganti air setiap 2 hari sekali. Dan bakinya kan gede-gede. Akhirnya kemarin berapa bulan lalu belajar jadi microgreen aja. Jadi itu sayurnya kita makan semua mentah. Kan kalau sayur-sayuran gitu memang lebih bagus kita makan mentah ya. Oh, baru tahu aku. Ya, bukan dikukus atau dimasak gitu. Jadi vitaminnya nggak ada yang hilang sama sekali. Nah, jadi cocok nih pas ketemu sistem tanam yang microgreen, dia bisa dipanen 12 hari sampai 17 hari. Jadi kita makan itu masih kecil-kecil. Nah, itu tuh di klaimnya gizinya itu 4 kali, nutrisinya 4 kali daripada sayur dewasa. Jadi cocok untuk yang nggak suka sayur, bisalah makan itu. Jadi gue tanam lah di balkon sama di kamar. Nih kamar sih lagi gue pindahin, soalnya baru nanam lagi di depan. Jadi setiap hari, pokoknya udah hampir 4 bulan ini gue nggak pernah belanja ke pasar lagi. Jadi gue produksi sendiri sayur-sayur organik itu. Gitu. Dan menurut gue sih lebih sehat ya, karena nggak pakai pestisida juga, nggak pakai pupuk. Tapi kalau yang mau tumbuhin rada besaran dikit di remaja ya gue tambahin pupuk cair, itu pun pupuknya organik juga, kayak gitu. Dan kalau sayur apa aja yang gue tanam, ada selada, ada lobak, bayam, sawi, kale, banyak sih, banyak banget. Banyak banget. Soalnya itu bisa dimakan. Pokoknya 14 hari sekali gue udah panenin itu sayur. Jadi 3 hari sekali gue tanam supaya kan panennya nggak berbarengan, nanti keburu besar, nutrisinya keburu hilang. Jadi 3 hari sekali lah gue tanam itu. Pokoknya banyak lah sayurnya, gonta-ganti terus. Itu tanam di kamar bisa nih? Bisa, karena kan ini kan depan gue kamar ini kan jendelanya gede banget. Oh. Jadi sayur kecil itu justru nggak boleh kena matahari langsung, mati. Oh. Jadi bias cahaya aja. Oh, I see. Gampang sih, berarti gampang lah ya diikutin. Gampang, harusnya tinggal ngikut grup-grup aja. Oke.
kalian ada pesan yang ingin disampaikan untuk anak muda Indonesia yang sekarang lagi dengerin nggak? Pokoknya tipsnya kalau mau coba vegan atau tertarik untuk vegan, mulai dari diri sendiri, pakai hati, pakai pemikiran, jangan takut kata orang, kata ini, karena kalau kita dengerin terus saya juga nggak bakalan bisa bertahan sampai sekarang kalau ikutin kata orang. Cuma kalau kita tahu kalau penderitaan mereka lebih jauh sangat parah daripada entah kita tahanlah asa lapar karena nggak ada makanan nabati, entah karena kita dicemohi orang. Pokoknya aku percaya kalau misalnya kita lakukan hal yang baik, memang semua orang nggak akan setuju sama kita ataupun pandangan yang berbeda. Tapi kalau kita terus berada di sana dan kita bersuara untuk mereka yang tidak bisa bersuara, kita punya kesenangan sendiri. Kita bakal punya kesenangan sendiri dan kita bakal terus-terusan. Jadi kita bukan vegan untuk diri sendiri, tapi juga untuk mereka dan ya planet bumi ini. Kalau pesan dari gue pengen yang dengerin podcast ini, coba ambil bagian untuk mengurangi kekerasan, penyiksaan terhadap hewan, khususnya untuk hewan ternak, dengan cara berpindah pola makan dari yang tadinya kita makan daging, pindah ke tanaman. Bonusnya sih harusnya kita akan lebih sehat dan lebih happy, gitu sih. Kalau dari aku, pesan yang disampaikan adalah tumbuhkan awareness bahwa semua makhluk punya hak yang sama seperti kita, termasuk hewan, dan make sure gitu, rasakan bagaimana kalau kita jadi mereka, diperlakukan seperti itu, kita nggak mau, ya udah berarti kita jangan seperti itu. Buat yang tertarik untuk jadi vegan, banyak-banyak research, semangat, jangan mudah goyah sama yang lain, dan tips supaya tetap maju progres vegannya, tadi jangan berkonsep pada makanannya, tapi berkonsep pada si binatangnya itu. Yang jadi acuan itu bukan makanannya, tapi binatangnya. Kalau kamu jadi binatang, kamu mau nggak dibunuh kayak gitu? Kalau nggak mau, ya wis, jangan seperti itu. Kalau aku gitu. Iya. Oke. Sekalian nih, aku mau kasih announce buat kalian semua yang lagi dengerin podcast ini, kalau Stress Management Indonesia akan mengadakan challenge untuk kalian semua, yaitu Mudah Masak Vegan Challenge. Challenge-nya itu gampang banget. Kalian tinggal posting di Instagram kalian foto dan cerita makanan yang udah kalian masak itu. Nantinya kita akan pilih 3 pemenang yang mendapatkan 3 hadiah menarik. Untuk lebih detailnya mungkin bisa langsung cek di description box kita atau di Instagram kita, Stress Management Indonesia. Oke, sekian episode Youth Voice kita kali ini. Terima kasih untuk Poppy, Niva, dan Jojo yang udah share pengalaman dan juga tips and trick untuk how to go vegan. Juga terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Stay safe!